Orang terkaya yang menderita anoreksia hanya berdiri 100 meter jauhnya. Hiruplah aroma nasi gorengnya. Tak disangka, langsung membuat selera makannya meningkat. Dia mengikuti aroma itu dan menemukan warungnya. Dia tidak sabar dan memesan satu porsi nasi goreng kepada pemiliknya. Pria itu melihat dia menyela antrean. Dengan nada tidak senang, dia memberitahunya untuk antre dan membayar 9,9 untuk menyela antrean. Harus membayar 999. Dia mengira cara ini bisa membuat orang itu mau antre. Tapi orang itu sama sekali tidak kekurangan uang dan langsung meminta pemiliknya untuk segera membuat satu porsi. Tapi orang terkaya itu baru saja melarikan diri dari rumah sakit. Dia tidak membawa dompet dan berdiskusi dengan pemiliknya apakah dia bisa mengatur satu kali makan. Pria itu mengira dia ingin makan gratis tanpa izin dan berusaha mengusirnya. Orang terkaya itu tidak menyangka masih ada orang di Haizu yang tidak mengenalnya. Dia baru saja ingin menyatakan identitasnya ketika dia dipanggil oleh putri pria itu. "Kakek, Tang-Tang mengundangmu untuk makan." Benarkah? Dia yang baik hati membawa nasi goreng yang baru saja dibuat oleh ayahnya dan memberikannya kepada orang terkaya. Dia hanya memakan satu suap dan merasa segar kembali. Gadis kecil itu juga dengan perhatian membawa lauk untuknya agar bisa dimakan bersamaan. Ini membuat kakek yang menderita anoreksia makan dengan lahap dan memuji tanpa henti. Saat itu, dua preman yang mabuk datang mengganggu wanita cantik yang sedang makan nasi goreng. Melihat ada yang mengganggu pelanggannya, pria itu langsung melemparkan pisau dapur. Dua orang yang marah itu ingin memberi pelajaran kepada pria tersebut, tetapi malah dijatuhkan dengan satu pukulan. Saat itu, petugas pengelola kota datang. Pria itu segera mengangkat putrinya ke atas kereta makanan. Tanpa sempat mengambil uang makan, dia langsung pergi dengan kereta kecil. Hanya orang terkaya yang tersisa, bingung di tengah angin. Tak lama kemudian, petugas medis membawa orang terkaya itu kembali ke rumah sakit. Setelah pemeriksaan, kondisi orang terkaya itu jelas membaik. Ini benar-benar keajaiban medis. Namun, orang tua itu bersikeras bahwa dia tidak sakit. Alasan sebenarnya dia tidak bisa makan adalah karena masakan para koki terlalu tidak enak. Bahkan lebih baik daripada semangkuk nasi goreng telur dari penjual kaki lima. Dia segera memerintahkan bawahannya untuk mencari dengan biaya berapapun. Mereka harus menemukan kedua wanita itu. Dan memberitahu anak-anak siapa yang menemukan dermawan. Dia akan menyerahkan hotel terbesarnya untuk dikelola oleh orang itu. Kebetulan, pria itu keesokan harinya datang bersama putrinya untuk melamar sebagai koki utama di hotel bintang 5 ini. Namun, manajer menolak dia dengan alasan pendidikan yang rendah dan pengalaman yang sedikit. Masih menghina kedua wanita itu adalah lapisan bawah masyarakat. Sama sekali tidak ada restoran yang akan menerimanya. Putrinya segera berdiri untuk mendukung ayahnya. Pria itu dengan marah berbalik dan pergi. Namun, dia bertabrakan dengan direktur wanita di belakangnya. Pada saat saling bertatapan, kedua orang itu langsung memerah wajahnya. Melihat direktur wanita datang, manajer segera mencemarkan nama baik pria itu yang menjual nasi goreng di penjual kaki lima dan datang melamar sebagai koki utama. Entah itu mata-mata yang dikirim oleh pesaing atau orang yang datang untuk mencari masalah. Belum sempat pria itu menjelaskan. Putrinya menarik tangan direktur wanita itu, memohon agar dia bisa memberikan ayahnya satu kesempatan. Namun, direktur wanita itu melihat pria itu tampak sopan. Sama sekali tidak terlihat seperti orang yang bisa memasak. Tapi demi putri kecil itu, dia tetap memberikan pria itu satu kesempatan. Saat itu, manajer ruang makan berlari dengan panik ke dapur, meminta koki utama yang malas untuk segera mulai memasak. Para tamu sudah menunggu selama setengah jam. Mereka sudah mengajukan keluhan kepada asosiasi restoran. Namun, dia tidak menganggapnya serius. Nona itu segera tiba. Bahkan jika Shen Yue sekarang berdiri di depanku, aku tidak akan menganggapnya serius. Luo Biao, kamu dipecat. Tidak menyangka bahwa koki ini sudah berpihak pada saudara direktur wanita. Mengandalkan kekuasaannya di dapur untuk melakukan sesuka hati. Sama sekali tidak menganggap siapapun. Direktur wanita yang marah memanggil keamanan untuk mengusir koki utama dari hotel. Dia tidak menyangka bahwa dia meremehkan posisi pria di dapur. Jika saya pergi, mereka semua harus mengikuti saya. Saat itu dapur, tidak ada satupun tamu. Saya ingin tahu apa yang akan kamu gunakan untuk menjamu tamu di luar. Dan sekarang hotel sudah menerima keluhan berturut-turut 3 kali. Sudah turun dari bintang 5 menjadi bintang 4. Koki utama mengancam direktur wanita jika tidak memberinya permintaan maaf. Sekarang dia segera membawa semua koki pergi. Menghadapi sekelompok pria penghisap darah, pria itu berdiri tegak. Dapur adalah tempat di mana kekuatan berbicara. Pria besar, ayo cepat tantang saya untuk bertanding. Kamu juga pantas. Setelah kata-kata itu keluar, semua orang tertawa terbahak-bahak. Harus diketahui bahwa guru mereka adalah koki terbaik di kota ini. Sedangkan dia hanyalah pedagang nasi goreng di pasar malam. Ini benar-benar memalukan dirinya sendiri. Namun pemuda itu sama sekali tidak takut. Dia menyatakan bahwa jika dia kalah, dia akan membayar sendiri dan tidak akan pernah menginjakkan kaki di laut. Jika menang, dia ingin mendapatkan batu hitam di tanah itu. Batu ini saya beli untuk mengasah pisau. Namun, hasilnya sama sekali tidak berguna. Ternyata sampah suka sampah. Ternyata pria itu baru saja masuk ke dapur dan melihat batu hitam di lantai. Dan ini adalah harta karun yang telah hilang dari para koki. Tidak disangka mereka tidak mengenali barang berharga.
Mereka langsung menganggapnya sebagai sampah dan menendangnya ke kaki pria itu. Bodoh yang tidak mengenali barang berharga. Kita akan membandingkan beberapa hidangan yang dipesan oleh tamu. Setelah siap, kita akan membiarkan tamu mencicipinya, untuk menentukan siapa yang menang atau kalah. Dan hidangan pertama yang mereka pertandingkan adalah hidangan 8 dewa menyeberangi laut yang baru saja dipesan oleh tamu. Seperti namanya, hidangan ini terbuat dari 8 jenis sayuran segar, yang dipotong dengan teknik memotong yang sangat baik, dan kemudian direbus. Di antara semua itu, teknik memotong adalah yang paling utama karena akan langsung mempengaruhi tekstur dan rasa makanan. Namun koki utama sengaja memberikan pria itu sebuah pisau dapur berkarat. Namun pria itu tidak mengeluh sedikit pun. Dia hanya mengasah pisau dengan batu hitam dengan santai. Direktur wanita itu gelisah seperti semut di atas wajan panas. Namun gadis kecil itu menyuruhnya untuk tenang. Sampai koki utama di sini memotong semua 8 jenis sayuran siap untuk dimasak. Pria itu akhirnya selesai mengasah pisau. Bagaimanapun juga, kecepatan memotong tidak ada artinya. 8 dewa menyeberangi laut, persiapan sayuran sangat merepotkan. Sayuranku sudah siap, menunggu sayuran yang kamu potong. Sayuranku sudah matang dan disajikan. Dalam hal waktu, kamu sudah kalah. Benarkah? Dia hanya memukul dengan keras. Semua sayuran pun terangkat. Kemudian dia melambaikan tangan dengan santai. 8 jenis sayuran dipotong dan disajikan dalam hitungan menit. Koki melihat bahwa dia memang memiliki kemampuan. Dia juga tidak menyembunyikannya. Dia langsung menggunakan api besar untuk mempercepat proses memasak. Tingkat kematangan yang sempurna adalah kayu mistis. Tuan Lu ini sebenarnya tidak memiliki kesempatan untuk menang. Dia melakukan ini hanya untuk menarik perhatian. Direktur,